Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Maharani, NIM E 2019-2043. Saya Ekonomi Syariah 1, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menerangkan review sedikit tentang pendapatan nasional oleh mata pelajaran Pak Wadud. Pertama, GDP. GDP menggunakan rumus GDP dikurangi pendapatan dalam negeri dan dikurangi pendapatan luar negeri. Kemudian GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah WNI luar negeri ditambah lagi pendapatan asing dalam negeri. GNP. Setelah GNP lanjut ke NNP. NNP di sini dikurangi sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang modal. Lanjut lagi, kemudian NNI. NNI ini dikurangi NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Terus kemudian yang terakhir personal income atau PI. Di situ NNI, hasil dari NNI dikurangi pajak perusahaan, kemudian dikurangi iuran, terus dikurangi laba ditahan, terus ditambah dengan transfer payment. Terus yang kemudian yang terakhir adalah DI. DI ini sama dengan pendapatan dari hasil dari PI dikurangi pajak tidak langsung. DI ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang atau jasa konsumsi yang selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Jadi intinya DI ini adalah laba terakhir atau laba bersih dari penghasilan tersebut. Kemudian manfaat dari pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran negara. Yang kedua, evaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Pengukuran perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, mempermudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat. Nomor 6, sebagai indikator pembanding kinerja antar negara. Nomor 7, sebagai indikator pembanding standar hidup antar negara. Nomor 8, sebagai indikator dan pembanding tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Nomor 9, sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Terus kemudian macam-macam metode perhitungan. Yang pertama, nilai produksi. Perhitungan nilai produksi yaitu Y sama dengan P dalam kurung P1 dikali Q1, terus ditambah P2 dikali Q2, ditambah P3 dikali Q3 sampai pada P ke N dikali Q ke N. Yaitu keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 adalah jenis barang pertama atau jenis barang ke-1, Qn jenis barang ke N. P2 adalah harga barang ke-1. P1 adalah harga barang ke-1. Pn adalah harga barang ke yang berikutnya. Terus pendapatan, macam metode pendekatan yaitu Y sama dengan W plus R plus I plus P. Yaitu artinya adalah Y sama dengan pendapatan nasional. W di situ adalah wage atau upah atau gaji. R adalah rent adalah sewa. I adalah interest atau bunga. Yang P adalah profit atau keuntungan. Macam-macam metode perhitungan nomor 3 yaitu adalah pengeluaran. Metode pengeluaran. Di situ ada Y sama dengan C plus I plus G plus X min M dikurangi M. Artinya Y sama dengan pendapatan nasional, X adalah ekspor, M adalah impor, C adalah consumptions atau konsumsi rumah tangga, I adalah investment atau investasi, yang G adalah government expense pengeluaran pemerintah. Terus yang nomor 4 kemudian pendapatan nasional dengan dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama,
Pendapatan nasional dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Terus yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di setiap perdesaan. Nomor 3, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan. Yang terakhir, di sini ada sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah ghanimah, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima usr, pokoknya usr lah. Yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir adalah wakaf. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon komen di bawah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.